Yo, kok channel gua? Oke, ya, jadi kita akan bahas mengenai trailer ketiga Batman. Karena judulnya gak ada angin, gak ada hujan. Ternyata Warner Bros langsung rilis trailer ketiga The Batman. Soalnya kalau trailer itu kan kalau untuk trailer ketiga biasanya itu akan mendekati hari H. Tapi di sini tuh mereka langsung rilis di Desember ini, Pak. Masih berdekatan dengan acara DC Fandom kemarin yang The Batman yang trailer kedua ya. Jadi gua merasa astaga Warner Bros kayak terlalu terburu-buru gitu loh. Jadi gua melihat astaga anjir. Ini benar-benar literally trailer ketiga, Pak. Karena banyak banget adegan baru, banyak juga kita mendapatkan visual baru, bahkan kita mendapatkan berbagai macam petunjuk dan juga Easter egg mengenai apa yang akan dihadapi oleh The Batman ini di tahun 2022 nanti ya. Jadi bisa dibilang ini Warner Bros, gua nggak tahu tadi mereka seperti apa, tapi yang jelas ini terlalu cepat, Pak. Mohon maaf nih. Maret itu tuh masih lama, jadi aduh. Ya udahlah ya, kita akan breakdown semuanya di trailer ketiga The Batman ini, karena ini judulnya aja The Bat and the Cat. Nah, jadi ini akan berfokus ke Batman-nya sama Catwoman-nya. Jadi seperti apa review dari gue? Oke, sebelum kita lanjut video, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita bahas mengenai The Batman trailer ketiga berjudul The Bat and the Cat. Oke, langsung kita masuk segmen DC Universe Indonesia. Kita akan bahas mengenai The Batman trailer ketiga, karena jujur aja nih tadi gue udah lihat kan 2 menit, hampir 3 menit bahkan untuk trailernya ya. 3 menit dan juga gue melihat ada berbagai macam adegan baru sih. Dan kita yang awal pertama ini kita bisa melihat bahwa Bruce Wayne ketika dia menghadiri sebuah acara pemakaman itu ketemu dengan seorang warga Gotham yang mengenal dia. Karena dulu aja Bruce Wayne ini kan bukan orang biasa, dia kan adalah pangeran Gothamnya lah. Dan dia disebut sebagai The Prince of Gotham karena perusahaannya Wayne Enterprises ini adalah perusahaan yang sudah menjadi monumen utama untuk kota Gotham City ini. Jadi bisa dibilang nama Bruce Wayne, nama Wayne family ini sudah dikenal banyak orang sejak dulu ya. Lanjut ya. Dan cerita-cerita kita bisa melihat bahwa Bruce Wayne ini sangat terkenal dan juga banyak orang tuh kaget ketika Bruce Wayne tuh hadir di pemakaman tersebut. Karena kalau mereka udah tahu dia, Bruce Wayne itu bukan orang yang bisa dibilang tuh pintar dalam hal sosialisasi. Bisa dibilang mereka tahu bahwa Bruce Wayne itu adalah orang yang pendiam. Nah, ini berbanding terbalik dengan apa yang udah gua baca dan apa yang udah gua tonton di Batman sebelumnya. Kalau di Batman sebelumnya, Bruce Wayne di kalangan para umum dia itu adalah orang yang sangat playboy, sangat brengsek, dan juga dia itu benar-benar orang yang benar-benar bisa menunjukkan kekayaan dia. Tapi kalau di sini, ini Bruce Wayne sangat berbeda banget. Kita bisa melihat bahwa Bruce Wayne versi Robert Pattinson ini dari tampilannya aja, ini benar Bruce Wayne sangat bisa dibilang itu pendiam dan juga orangnya introvert banget. Sehingga kita bisa melihat bahwa wajah-wajahnya itu benar-benar wajah sifat asli dia. Dia bukan orang yang alter egonya bisa diperlihatkan untuk menyamar gitu loh. Kalau yang versi Christian Bale itu kan benar-benar kita bisa melihat bahwa Bruce Wayne di depan umum, di depan publik kan dia kan bisa dibilang orang yang sangat brengsek, orang yang sangat kaya, dan juga dia itu benar-benar menunjukkan bahwa dia itu benar-benar seorang yang kaya gitu. Jadi beda banget dengan apa yang gue lihat di versi Christian Bale dulu ya, seperti itu ya. Jadi ini Bruce Wayne yang benar-benar sifat asli itu memang seperti itu. Nah, introvert ya kan, dia tuh orang kurang dalam hal bersosialisasi ya, memang seperti itu Bruce Wayne. Tapi kan itu kan hanya ditujukan kepada dirinya sendiri sebagai Batman, tapi di kalangan umum kan dia nggak seperti itu. Jadi benar-benar berbeda sih dengan Bruce Wayne ya. Oke lah ya, tapi nggak apa, gue pengen lihat hasilnya seperti apa di situ. Next kita bisa melihat ada cincinnya Wayne family. Dan cincin Wayne family ini langsung tunjukkan untuk kalau kalian udah baca komiknya, cincin Wayne family, cincin Wayne family di semua keluarga Wayne ini semuanya punya, Thomas Wayne, Martha Wayne, karena itu sebagai lambang mereka adalah sebagai anggota keluarga Wayne. Jadi memang keluarga Wayne itu bisa dibilang keluarga yang paling kaya, dan juga mereka ingin menunjukkan rahasia mereka dengan cara menunjukkan cincin tersebut. Nah, cincin ini dari komik aja ini benar-benar bisa dibilang akurat sih, dari desain cincinnya ya kan, sama shot-shotnya ini sangat banget dengan apa yang pernah gue baca di komik. Jadi memang kita udah baca komik yang dari tahun New 52 sampai yang Rebirth sekarang itu bisa dibilang terpanggil lagi lah, karena ya wajir semua Easter egg-nya ada aja seperti itu. Lanjut ya. Dan kita bisa melihat ada The Riddler ini makin melancarkan aksinya dengan cara ya dia menunjukkan berbagai macam trik, berbagai macam teka-teki yang dia kirimkan ke Bruce Wayne seperti apa. Jadi bisa dibilang
The Riddler ini fix dia benar-benar tahu siapa Batman sebenarnya. Ini benar-benar tahu karena ada kata-kata "You're smarter than me, Bruce Wayne". Jadi ini bisa dibilang Edward Nygma ini sudah tahu siapa itu Bruce Wayne, tapi dia berusaha untuk mengekspos identitasnya dia. Tapi nggak tahu lagi apakah dia berusaha untuk mengekspos atau dia tuh cuma tahu aja dan dia langsung menyerang dari dalam. Kita nggak tahu apa ciri-cirinya si The Riddler versi ini seperti apa, karena literally ini benar-benar beda seperti yang gue katakan di video sebelumnya. Dan sekejap kita bisa melihat ada tone dark, bisa dibilang tuh bisa melebihi versinya si Christopher Nolan dari segi kamera dan juga dari segi vibe darknya sama berbagai macam penokohannya. Ini benar-benar mereka tuh hampir sama dengan Christopher Nolan. Dan juga untuk dari segi politiknya sih gue belum melihat ya. Jujur dari segi politiknya dibawa-bawa oleh kota Gotham ke pemerintahan yang dibawa oleh The Riddler ini belum kelihatan. Literally yang gue lihat ini masih komikal banget, oke? Ya dalam arti itu mereka ceritanya itu masih belum ada bawa-bawa nama negara, bawa-bawa nama pemerintahan, dimana pemerintahan sangat korup, tiba-tiba begini-gitu nggak ada. Nah, kalau gue bandingkan The Dark Knight dulu kan bisa dibilang tuh ada bawa-bawa nama negara, ada konflik pemerintahan, sehingga itu bisa dibilang tuh sangat-sangat real. Jadi ya itu memang mereka tuh 1 billion juga menang Oscar karena ceritanya itu it could happen to you. Itu bisa terjadi kepada kalian dan juga ini bisa terjadi kepada kehidupan yang kita sekarang, yang kita jalani sekarang itu loh. Ya, seperti itu. Tapi kalau di sini yang gue bilang itu masih cerita sangat komikal sekali sih, masih alurnya masih alur komik lah ya. Ya seperti itu. Dan juga kita bisa melihat ada petunjuk dari Riddler itu, ada berbagai macam petunjuk mengenai Wayne family. Nah, empat petunjuk dari Wayne family ini ya yang gua tampilkan di gambar ini ya. Gua melihat di sini ini kayaknya ada berkaitan dengan Court of Owls. Nah, jadi kalau kalian belum tahu ya, Court of Owls itu adalah sebuah perkumpulan organisasi Gotham yang secara rahasia mereka itu mengendalikan Gotham dari bawah, sehingga mereka itu adalah organisasi pertama yang sudah menguasai Gotham sejak kota Gotham ini berdiri. Jadi bisa dibilang Court of Owls ini ibarat kata itu kayak Illuminati-nya lah ya, seperti itu. Jadi Illuminati dari sebuah kota Gotham, jadi seperti itu. Makanya banyak orang nggak percaya dengan Court of Owls, ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, Court of Owls ini masih bisa dibilang tuh organisasi yang sangat sulit dijangkau karena mereka tuh untuk kalau mereka dilacak oleh kepolisian, bahkan oleh pemerintahan, mereka benar-benar langsung berpindah-pindah tempat nomaden biar agar supaya keberadaan mereka tidak diketahui oleh publik, bahkan oleh Batman sendiri. Nah, Court of Owls ini pemimpinnya adalah si Talon, oke? Nah, kalau kalian udah baca komiknya, Talon ini benar-benar adalah pemimpin dari organisasi Court of Owls ini. Dan juga kayaknya ini kita akan dibawa ke Court of Owls karena ya gini, karena dengan 4 petunjuk seperti ini juga dengan cincin Wayne ini bisa dibilang banyak banget dari kalian para fans mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan Court of Owls. Dan juga kita akan bisa melihat sisi gelap dari keluarga Wayne, oke? Karena gini, kalau kalian masih pernah baca komiknya, Thomas Wayne, bapaknya Bruce Wayne, ini adalah anggota dari Court of Owls, jujur aja. Jadi kesuksesan dari Wayne Enterprises ini juga dibantu oleh Court of Owls untuk membuat perusahaan itu sahamnya makin gede, dan juga perusahaan itu menjadi perusahaan nomor 1 yang paling terkaya di Amerika Serikat, terutama di Gotham. Jadi bisa dibilang Court of Owls ini memang benar-benar bisa membantu kliennya, dan juga Thomas Wayne ini adalah salah satunya. Jadi mungkin kita akan bisa melihat sisi gelapnya keluarga Wayne, dan Bruce Wayne akan merasa dia tuh waduh, ternyata keluarga gue juga korup nih, keluarga gue juga adalah brengsek juga, jadi seperti itu. Jadi mungkin kita akan bisa melihat penggalian sisi gelap dari keluarga Wayne seperti apa di balik Thomas Wayne, bapaknya dia, ibunya dia, mungkin kita nggak tahu kan, karena yang gue baca di komiknya anggota keluarga Wayne yang jadi anggota Court of Owls itu adalah Thomas Wayne. Jadi bisa dibilang ini kayak mereka akan menggali sisi gelapnya keluarga Wayne seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Dan kita bisa melihat ada berbagai macam interaksi dari Catwoman juga Bruce Wayne ini. Nah, si Catwoman ini ya, gua melihat dari segi dia ngomong dan juga dari segi dia penokohannya, ini literally senakal banget sih. Senakal banget. Jadi dia tuh pada saat dia bersuara, ketika dia berinteraksi dengan Batman bagaimana, ini benar-benar Catwoman yang baru ketemu dengan dia gitu loh. Mereka berusaha mengenal karena si Batman mengira si Catwoman ini adalah villain. Kan memang di komik kan di awal-awal itu adalah villain, tapi di sini Batman sampai semakin mengenal dia dan juga semakin mengenal bahwa senakal ini mempunyai tujuannya sama dengan dia. Jadi bisa dibilang Catwoman ini adalah anti-hero. Itu. Dan kita bisa melihat bahwa Batman dan Catwoman mereka lagi bekerja sama. Mereka kerjasama juga, mereka ingin melumpuhkan semua yang dibangun oleh The Riddler ini. Karena semakin lama Gotham ini semua petunjuk The Riddler ini makin membingungkan, sehingga Batman ini berusaha untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya.
juga apa ya, menumpas si The Riddler seperti apa. Karena gini, The Riddler itu kalau dia tuh melakukan aksi kejahatan, dia kan selalu meninggalkan yang namanya teka-teki. Nah, teka-teki ini yang gue lihat ini teka-tekinya sangat sulit Pak, sumpah sulit banget. Dan juga ada beberapa riddles yang bisa dibilang tuh gue melihat gua nggak nyampe otak gua Pak, sumpah. Ada berbagai macam monolog yang gua lihat tuh astaga, apa ya, gua sulit Pak untuk apa ya, menangkapnya gitu. Karena ya namanya otaknya psikopat, kita kan nggak tahu. Tapi bisa dibilang ini sangat sulit dan juga mungkin membuat kita tuh sangat terpikirkan apa yang dipikirkan oleh The Riddler ini. Jadi astaga gila, gua langsung astaga, oke, good WBK yang mereka mau apa ya, menseriuskan mengenai The Riddler seperti apa. Seperti itu. Berbeda banget dengan The Riddler versi Gotham. Bisa bilang pertanyaan-pertanyaan itu yang petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan itu nggak serumit yang di sini. Nah, gitu. Jadi ini kayak mereka akan membuat kita menjadi terpikir-pikirkan lagi dengan feeling seperti ini. Jadi seperti itu sih. Oke, lanjut ya. Dan selanjutnya kita bisa melihat ada adegan si Bruce Wayne sama si Selina Kyle ini mereka melakukan sebuah misi untuk pergi ke sebuah diskotik di mana mereka nggak pakai kostumnya. Kita bisa melihat si Selina Kyle dia pakai rambut palsunya untuk penyamar, sama Bruce Wayne dia pakai tudungnya. Nah, bisa jadi di scene ini adalah adegan ketika si Selina Kyle sudah tahu bahwa Batman adalah Bruce Wayne. Karena di sini kita bisa melihat bahwa Bruce Wayne itu dia tuh benar mukanya dia nggak pakai topeng sama sekali, nggak pakai atributnya Batman sama sekali. Cuman matanya ini dia pakai cat minyak. Nah, cat minyak ini adalah sebagai untuk menyamarkan identitasnya dia sebagai Batman di dalam kegelapan dia. Jadi kelihatannya Selina Kyle udah tahu bahwa ini adalah Bruce Wayne dan mereka mungkin interaksinya akan semakin lebih dalam kalau si Selina Kyle udah tahu bahwa Batman itu adalah seorang miliarder si Bruce Wayne ini. Nah, gitu. Dan selanjutnya kita bisa melihat ada adegan sangat buatku tuh bertanya-tanya Pak. Adegan yang dimana Bruce Wayne mengatakan, "You lied to me, Alfred." Lu berbohong sama gua. Nah, bisa jadi dengan segala macam tetepengnya diperlihatkan oleh keluarga Wayne ini, bisa jadi Bruce Wayne itu dibohongi oleh Alfred karena sebenarnya Court of Owls sudah menguasai keluarga Wayne. Dan juga Alfred sudah tahu mengenai ini. Dan Bruce kan tahu bahwa Court of Owls adalah organisasi kriminal, bisa dibilang tuh sangat rahasia dan benar-benar harus dihancurkan. Dan Alfred itu merasa apa ya, berbohong itu karena ya dia ingin melindungi sisi keluarga Wayne, karena dia nggak mau Bruce Wayne tahu bahwa keluarga Wayne yang sebenarnya itu adalah sejahat ini, sekorup ini. Karena mereka adalah salah satu anggota teroris Pak. Jadi seperti itu. Makanya kayaknya Bruce Wayne merasa dibohongi oleh Alfred karena masalah itu. Karena dia nggak nyangka bahwa bapaknya Thomas Wayne ini adalah anggota Court of Owls. Jadi seperti itu. Makanya ini akan bisa dibilang tuh momen dinamika keluarga sangat hancur sih. Kelihatannya seperti itu. Kalau yang gue lihat di trailernya ya, nggak tahu lagi kalau di filmnya. Karena yang namanya trailer kan ini kita kan masih dipromosikan ya. Belum ada plot official seperti apa. Karena yang namanya trailer ya kita masih dibuat bingung lah ya. Jadi kayaknya seperti itu kalau yang gua lihat di trailernya ya. Jadi seperti itu ya. Lanjut kita bisa melihat ada Catwoman yang bisa dibilang tuh fight scene-nya dengan Batman yang mereka co-op saling bekerja sama. Itu bagus sih, bagus banget. Dari caranya dia tuh bergerak dan juga berbagai macam pertarungan seperti apa. Ini literally mereka tuh benar-benar co-op juga kerja sama banget tuh. Ini yang gue lihat kayak nostalgia di Gotham series final dan juga The Batman Returns sih. Karena masih ada Catwoman juga, mereka tuh kerjasama seperti itu. Nah, gitu. Jadi gue merasa oh my god, callback banget sih. Kalau yang gue lihat ini benar-benar kayak literally kayak Gotham series, dimana Batman juga Catwoman mereka tuh kerjasama dan juga mengajar mereka tuh berbagai macam anak buah Joker. Itu ada sih. Jadi kayaknya The Riddler ini akan memanfaatkan anak buahnya Joker untuk melancarkan aksinya dia, kayaknya seperti itu. Dan kayaknya Joker dan Riddler ini akan kerjasama dan akan diungkapkan di post credit scene. Karena katanya Matt Reeves ini dia udah mempersiapkan post credit scene yang akan menghubungkan dengan Joker, katanya seperti itu ya. Dan kita nggak tahu ngasih seperti apa nanti kan. Tapi yang jelas di sini kayaknya ini akan meluas gitu loh. Dan juga kita akan diungkapkan dengan satu pelaku yang benar-benar brengsek banget sini. Nah, ya siapa lagi kalau bukan Joker ya, nggak tahu lagi. Ini masih teori gua. Jadi ini belum tentu benar, belum tentu salah. Jadi ini benar-benar masih 50-50 lah, seperti itu. Lanjut ya. Dan selanjutnya kita bisa melihat The Riddler ketika dia menghancurkan berbagai macam gedung. Karena gini, The Riddler kalau dia tuh menghadapi Batman, kalau untuk petunjuknya yang dia tunjukkan itu salah, oke, misalnya Batman tuh main tebak-tebakan The Riddler dan Batman ini salah dengan menanggapi itu, alhasil dia akan menghancurkan semua gedung-gedung ini. Dan kita bisa melihat bahwa berbagai macam gedung yang ada di Gotham City ini sudah mulai hancur, dibom, diletakkan berkali-kali oleh The Riddler untuk menunjukkan bahwa dia itu kalau
sekali petunjuknya itu salah, benar-benar itu langsung menghancurkan semuanya. Nah, jadi benar-benar kita bisa melihat ancamannya The Riddler sebagai serial killer ini benar-benar ditunjukkan di sini, dan juga ancamannya ini bisa menghancurkan satu kota, Pak. Karena yang gini, gua melihat The Riddler ini memang sangat-sangat niat untuk membunuh Batman, karena yang dari awal itu benar-benar apa ya? Dia tuh benar-benar sangat benci Batman karena satu, dia tuh nggak mau orang yang sangat pintar ini menyaingi dia. Oh my god, ya ini benar-benar ceritanya dan alur ini sama-sama komik banget sih. Gak ada yang namanya politik dan gak ada yang namanya apa ya, bisa dibilang tuh melibatkan namanya suatu pemerintahan tuh nggak ada. Jadi itu hanya melibatkan Jim Gordon sama kepolisian, juga Batman, juga The Riddler doang, Catwoman doang, udah gitu doang yang gue lihat. Jadi kayaknya untuk story yang kayak melibatkan pemerintahan kayaknya nggak ada sih. Yang gak dari trailer aja tuh nggak ada yang bawa nama pemerintah gitu. Jadi mereka tuh kayak kesulitan untuk menghadapi serial killer sekelas The Riddler ini, udah gitu doang. Sisanya nggak ada sih. Jadi itu yang gue lihat di trailer ini, ya nggak tahu lagi di film seperti apa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dari semua trailer ini masih ceritanya, masih alur ceritanya masih komikal banget sih, jadi seperti itu, masih sangat komik lah ya karena masih enteng gitu loh, jadi seperti itu. Lanjut ya, dan kita bisa melihat ada Jim Gordon ketika dia itu menghadapi anak buah kepolisiannya, dan para anak buah kepolisian ini merasa bahwa Batman juga adalah salah satu tersangkanya, karena mereka pikir bahwa The Riddler dan juga Batman ini adalah mereka tuh berdua itu kerjasama. Dan Jim Gordon sebagai komisaris itu ya, dia tuh mengatakan bahwa ini bukan ulahnya Batman. Ya nggak mungkin lah, karena Batman kan bantuin kita. Dan anak buah kepolisian itu ngomong, how do you know he's a vigilante? Bagaimana lo tahu? Dia kan seorang vigilante, dia tuh adalah seorang main hakim sendiri. Jadi bisa dibilang semua kepolisian Gotham itu mereka tuh merasa si Batman ini masih adalah ancaman, dan juga merasa Jim Gordon ini bekerjasama dengan orang salah gitu loh. Jadi bisa dibilang kayaknya Batman itu, mereka kira tuh bahwa Batman itu masih apa ya, mereka tuh punya kerjasama dengan Riddler, dan juga kepolisian Gotham ini merasa curiga bahwa Batman juga adalah salah satu anggota yang merasa mengkhianati mereka, jadi seperti itu. Jadi mereka tuh kayak masih belum yakin dengan Batman ini ya. Jadi seperti itu, kayak memang karena ini kan masih Batman Year 2, dan juga Jim Gordon adalah satu-satunya anggota kepolisian yang percaya dengan Batman. Sisanya kepolisian Gotham itu masih ragu. Ya wajar, karena mereka kan melihat Batman yang bisa dibilang tuh masih diburu polisi. Tapi Jim Gordon berusaha menahan si Batman ini, karena si Batman, kalau kalian masih ingat ya, ada ketika si Batman itu merasa emosi, dia ditantang oleh para kepolisian Gotham ini, dan Batman merasa emosi, berusaha untuk menghantam mereka aja seperti itu. Tapi Jim Gordon ini nahan dia, lu jangan emosi, lu diam, tenang. Jadi ya karena si Jim Gordon ini merasa Batman ini bukan seorang villain, dan dia merasa Batman ini berasa membantu dia, dan kepolisian Gothamnya aja yang brengsek gitu loh. Mereka sangat tidak percaya dengan Batman. Ya wajar ya dia seperti itu. Ya gue gak kaget dengan seperti, karena ya inilah bumbu-bumbu vigilante yang bisa dibilang tuh asli gitu loh, ya seperti itu. Makanya memang sih kepolisian yang sangat-sangat cooperate dengan Batman cuma si Jim Gordon doang, jadi seperti itu. Makanya ini yang bisa dibilang tuh mungkin politiknya akan muncul di sini mungkin. Jadi Batman ini akan sebagai vigilante, belum sebagai hero. Jadi benar-benar itu masih temanya masih vigilante, karena ya kepolisian masih ngincer dia. Terus berbagai macam pemerintah masih nggak setuju dengan si Batman seperti apa, bahwa mereka tuh masih mencari tahu siapa itu Batman sebenarnya, dan apa hubungan dengan The Riddler, kenapa The Riddler seperti ini, kok bisa. Itu masih ada diungkapkan di sini. Musiknya bisa dibilang masih musik ikonik banget. Oke, musiknya masih ikonik banget dengan tema-tema Batman sebenarnya itu, dengan karakter Matrix ini. Dan kelihatan banget untuk tema-tema gothic ini ada, Pak, dan seperti itu. Makanya gue bisa melihat musiknya kayak akan dioptimalisasikan lah ya. Jadi kita akan mendapatkan soundtrack yang pas dengan tema filmnya. Nah gitu sih ya, namanya gini, film tuh nggak bisa lo hanya menunjukkan dengan hanya shotnya doang, dengan adegan cerita yang bagus. Musiknya juga harus main, Pak. Dengan apa? Musiknya harus scoring bener-bener bagus, ada ikoniknya. Nah jadi kayak Matrix sudah menggarap musiknya, bisa dikompos sedemikian rupa agar kita bisa bilang, oh musik ini ada di film ini. Jadi itu yang membuat film itu menjadi ikonik, karena apa? Ada musik. Contoh Dark Knight, musiknya ada. Avengers ada musiknya, ada musik utamanya. Jadi musik utama ini mempengaruhi banget, Pak, jadi seperti itu. Makanya ya gua harapin sih musiknya jadi lebih bagus ya. Kita lihat aja deh hasilnya bagaimana sih, seperti itu. Dan di ending langsung di Batman logonya langsung ke itu, langsung selesai kan ya, selesai. Dan kesimpulan gua lihat trailer itu adalah hubungan Catwoman juga Batman ini benar dalam.
benar-benar dalam, dan kayaknya mereka akan bekerja sama sih, karena udah kelihatan mereka ini punya tujuan yang sama. Cuman si Catwoman ini lebih ke arah pencuri, karena Catwoman dari dulu kan dia kan selalu mencuri berbagai macam perhiasan wanita untuk dia jual, untuk dia kebutuhan makan sehari-hari. Dan juga gue suka dengan ada berbagai macam kucing-kucing yang Catwoman kasih makan. Kalian masih ingat gak ada para kucing-kucing ini, mereka tuh jilatin kaki si Batman, dan dia ngomong you like cat right? Oke. Jadi itu apa ya, Easter egg ini dari si Catwoman versi Batman Returns, dimana Catwoman ini si sel nakal ini dia tuh punya banyak kucing, dan dia merasa menjadi ibunya mereka karena dia merasa bahwa kucing-kucing ini butuh pertolongan dia. Dan ini adalah alasan kenapa si sel nakal menjadi Catwoman, dari inspirasinya seperti itu. Nah gitu, makanya gua merasa oh my god, bagus sih. Nah gua mengalami banget cerita seperti apa, dan kayaknya ya kalau dalam segi pemerintahan, dalam segi korupnya seperti apa, kayak cuman korupnya dalam korup polisi Gotham doang. Tapi kalau dalam segi pemerintahan secara keseluruhan nggak ada sih, karena literally ceritanya masih komikal banget. Ini yang gua lihat dari situ ya, seperti itu. Ya itu aja mengenai video kali ini, mengenai breakdown trailer ketiga The Bat and the Cat The Batman ini ya. Kalau kalian punya peta-peta atau kalian punya informasi lain, atau kalian punya bang, gua nemu Easter egg seperti ini bang, gue gini, kalau kalian punya teori seperti itu, tulis di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, karena gua pengen deket sama kalian, dan gua pengen interaksi kalian seperti apa ke gua, seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi apa yang udah gua bikin sini untuk kalian, dan kalian suka apa enggak. Nah gitu sih, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk gua buat video mendidik tampil kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!